Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang rekan-rekan pendengar dan penonton sekalian di podcast perdana yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Veteriner Tropis atau Center for Tropical Veterinary Studies, One Health Collaborating Center Universitas Syah Kuala, biasa dikenal dengan Centrovets OHCC, pada hari ini 6 Februari 2025. Podcast ini merupakan program kerjasama antara Udayana One Health Collaborating Center atau Udayana OHCC Bali dengan Centrovets OHCC USK sebagai pengaplikasian program OHW atau One Health Approach to Raise Wildlife Protection Awareness in Indonesia yang didukung oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau BMZ melalui proyek International Alliance Against Wildlife Health Risk in Wildlife Trade yang dikelola oleh GIZ serta disalurkan kepada OHCC Udayana pada periode September 2024 hingga April 2025. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung upaya-upaya pelestarian satwa liar di Indonesia. Perkenalkan, saya Rosalia, staf Centrovets OHCC USK sekaligus tenaga pengajar di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala yang akan memandu diskusi pada podcast ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat krusial, yaitu perdagangan ilegal satwa liar di Aceh. Bagaimana situasi terkini serta apa yang dapat kita lakukan untuk menghentikannya. Aceh sebagai salah satu provinsi yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa, menjadi rumah bagi berbagai satwa langka dan endemik serta spesies kunci yang memiliki peran yang sangat penting di ekosistem hutan. Namun sayangnya, satwa-satwa ini menghadapi ancaman besar berupa penurunan populasi yang sangat signifikan dan mengkhawatirkan, sehingga membawa status mereka menjadi terancam punah akibat berbagai faktor. Salah satunya yaitu akibat perdagangan ilegal. Masalah ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk membahas isu ini lebih dalam, kita beruntung dapat mengundang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Ujang Wisnu Barata, SHUD MSc MSI, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Provinsi Aceh. Pak Ujang Wisnu Barata telah menyelesaikan pendidikan sarjana kehutanan di Universitas Gadjah Mada di tahun 1994, lalu melanjutkan ke jenjang Master Double Degree di Ilmu Lingkungan Universitas Sriwijaya Palembang dan Water Science and Engineering UNESCO IHE Delft, The Netherlands, Belanda di tahun 2010. Sepak terjang beliau di bidang pengelolaan hutan serta konservasi sumber daya alam dan ekosistem telah dimulai sejak tahun 2003 hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Balai BKSDA Aceh. Berdasarkan latar belakang tersebut, Bapak Ujang akan membersamai kita untuk memberikan wawasan tentang situasi terkini terkait topik yang kita sebutkan tadi. Sekarang mari kita mulai diskusi kita dengan Pak Ujang Wisnu Barata. Terima kasih Pak Ujang sudah bergabung. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir sama-sama di podcast pada hari ini. Ya. Baik Pak, untuk memulai diskusi kita, mungkin mohon berkenan diceritakan sedikit tentang gambaran umum terkait tupoksi dari posisi serta institusi Bapak saat ini, serta bagaimana kaitannya dengan isu perdagangan satwa liar yang menjadi topik kita pada hari ini. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini langsung aja ya, kita langsung merespon apa tadi terkait dengan terutama tugas-tugas BKSDA. Jadi BKSDA Aceh ini salah satu unit pelaksana teknis di Kementerian Kehutanan di bawah Direktorat Jenderal KSDAE, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Jadi
tugas pokoknya adalah terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi ya. Di Aceh ada 8 kawasan konservasi dan juga termasuk juga pengendalian peredaran satwa liar. Jadi ada tugas in situ, ada tugas ex situ. Termasuk juga melakukan pembinaan terhadap areal preservasi dan juga taman hutan raya. Itu secara global tugas-tugas BKSDA. Kemudian salah satu yang sesuai dengan apa yang akan kita diskusikan terkait dengan pengawasan dan pengendalian tumbuhan satwa liar di luar kawasan. Baik. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang situasi perdagangan spesies satwa liar di Aceh saat ini? Dan jenis satwa apa yang paling sering diperdagangkan di Aceh? Ya, sampai dengan saat ini memang masih terjadi ya adanya peredaran ilegal, perdagangan ilegal di Aceh, dan Aceh menjadi salah satu pintu yang memungkinkan untuk satwa-satwa dari Aceh itu bisa keluar dari Aceh, diperdagangkan secara ilegal. Beberapa lokasi sudah kami identifikasi bekerjasama dengan para pihak tentunya, namun memang penyelesaiannya perlu upaya yang perlu sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat ya, karena ini isu perdagangan ilegal ini salah satu model permainan sindikat lah ya. Jadi di antara rantai pelaku perdagangan ini selalu ada rantai yang terputus. Nah, ini yang memang mengakibatkan masih adanya perdagangan. Selain juga memang ada permintaan tentunya, karena ada permintaan kemudian ada pasar. Dan nilai dari tumbuhan satwa liar ini, terutama satwa liar maupun bagian-bagiannya, memang di pasar ada nilai tertentu yang memungkinkan ini untuk dijadikan model perdagangan. Ini termasuk salah satu dari kejahatan transnasional ya, yang organized crime yang memang memerlukan atensi kita semua dari unsur pusat, daerah, dan juga para stakeholder. Baik. Nah, trennya itu seperti apa Pak akhir-akhir ini? Mungkin ada beberapa spesies tertentu yang menjadi spesies dalam tanda kutip favorit yang selalu ada di black market. Kalau catatan terakhir 2024 ya, saya bicara 2024, itu ada beberapa kasus yang ada 11 kasus yang kita tangani, 7 sudah vonis dan 4 ini masih berjalan di ranah penegakan hukum, di proses penegakan hukum. Itu memang bagian-bagian harimau, kulit harimau dan bagian-bagiannya lah. Kemudian gading, kemudian beruang juga ada, kemudian orangutan, anakan orangutan. Anakan orangutan kita sudah ada 2 kasus yang cukup besar yang kita sudah OTT ya, bekerja sama dengan, ini juga inisiatif dari aparat kepolisian di tingkat Polres di Aceh Tamiang. Kami mengapresiasi itu dan kemudian kita sama-sama mengawal proses hukumnya. Jadi di Aceh kira-kira itulah 1 tahun terakhir ya, ada harimau, kemudian gading, kemudian orangutan terutama anak orangutan. Iya. Mungkin dianggap lucu dan menyenangkan untuk dipelihara secara pribadi gitu Pak ya. Jadi selama ini yang ditangkap, kalau kita bicara dengan orangutan, apakah yang memelihara itu personal masyarakat seperti itu Pak? Ini terkait dengan rantai yang saya sampaikan tadi. Jadi ada pemburu, kemudian ada rantai pengumpul, kemudian ada kurir ya. Kurir ini berangkat berdasarkan pesanan.
Kalau ada yang order, dia berangkat. Kemudian ada pengumpul besar, penampung lah ya, penampung. Kemudian ada pemodalnya, kemudian ada yang memperdagangkan. Jadi itu kurang lebih lah rantainya seperti itu. Nah, di dalam masing-masing rantai ini kadang-kadang memang ada modus-modus yang untuk mengelabui ya, mengelabui. Misalnya nih di atasnya ikan, kemudian di bawahnya ternyata penyu, atau dibungkus sedemikian rupa atau dikemas sedemikian rupa sehingga mengelabui. Nah, itu artinya kita memang menjadi harus lebih teliti ya, lebih teliti lagi dalam melakukan pengamanan di pintu-pintu keluar. Tapi ini tentunya juga perlu kolaborasi dengan karantina, dengan polisi perairan ketika sudah mau juga, karena rata-rata di Aceh itu melalui laut. Dari laut ya. Dan yang kita OTT itu masih berada di darat. Oke, tapi kalau sudah melaut itu udah agak susah ya Pak ya? Masih di dalam wilayah yurisdiksi Polres setempat. Lebih memudahkan ketika ada penegakan hukum. Berarti kira-kira ada area hotspot tertentu gitu Pak yang menjadi tempat gitu ya, tempat transaksi, saya nggak bisa tempat buka penangkap, di sini. Nggak bisa buka di sini, betul. Tapi itu tempat-tempat sudah kita identifikasi. Termasuk juga sumber-sumber mengambil resource. Oke, baik. Ya, nah itu kita coba perkuat dengan tim smart patrol kita dan lain-lain. Karena bagaimanapun juga ketika hulunya itu bisa kita cegah, maka di hilirnya tidak akan terjadi. Baik. Berarti memang sebenarnya sangat mencemaskan ya Pak ya, walaupun dengan segala upaya. Meskipun tren turun ya. Tren turun ya Pak ya. Tapi ini kan, tapi ini aktivitas seperti ini kan juga membaca situasi. Betul. Jadi ketika kendor itu akan ini lagi. Nah berarti kira-kira apa yang menjadi penyebab utama maraknya perdagangan satwa liar di Aceh? Kalau di Aceh secara umum ini kan ada isu yang jelas mitos banyak ya. Mitos misalnya bahwa, mohon maaf nih, penisnya harimau, tangkur buaya, ya itu contoh-contoh ya. Itu untuk vitalitas lah, untuk vitalitas, terutama yang bapak-bapak lah gitu ya. Itu ada mitos-mitos semacam itu. Kemudian simbol ini kulit harimau itu, karisma gitu ya. Itu masih ada seperti itu. Kemudian hobi, kemudian juga untuk isu-isu tentang ini kebutuhan untuk medis dan lain-lain. Meskipun kalau memang ada kebutuhan yang seperti itu, ada proses dan tahapan yang bisa ditempuh secara legal sebenarnya. Tapi memang tidak untuk jenis-jenis tertentu. Karena di dalam CITES ya, Convention on International Trade Endangered Species, itu kan sudah ada Appendix 1, itu memang full protected, tidak bisa gitu kan. Karena produk apapun dari satwa tersebut ya. Produk apapun. Artinya ini masih fokusnya di konservasi betul, karena memang keterancamannya sangat tinggi. Kemudian di Appendix 2 itu kalau tidak terkendali perdagangan atau penyelundupannya, maka bisa menjadi Appendix 1. Lah yang Appendix 3 itu yang memang dilindungi di wilayah tertentu. Jadi ada itu. Nah di Appendix 1 bukannya nggak bisa, tapi ada beberapa khusus di Indonesia karena jumlahnya di populasinya sudah kurang dari 800 atau memang keterancamannya sudah tinggi dan dia unik flag species, maka itu belum bisa. Jadi sebenarnya ada mekanisme penangkaran budidaya satwa melalui penangkaran meskipun itu, tapi di luar daftar yang Appendix 1 atau di daftar yang ada di Indonesia. Misalnya harimau Sumatera, kemudian orangutan,
Kalau di flora itu Rafflesia, Babirusa, kemudian Komodo. Jadi yang seperti itu tuh memang belum, tidak bisa gitu ya, karena ini masih full protected. Baik. Nah, apa faktor-faktor tertentu yang membuat daerah Aceh kita ini menjadi target pasar ilegal, Pak? Mungkin karena aksesnya memang, kalau saya sudah di beberapa lokasi mencoba memantau, memang aksesnya sangat sulit gitu ya. Itu dari tempat-tempat yang memang susah terpantau gitu. Dan itu masih banyak seperti itu, sehingga itu memungkinkan itu menjadi celah untuk meloloskan lah istilahnya, menjadi tempat keluar gitu ya. Meskipun di darat juga tidak dipungkiri, tapi dengan teman-teman di Balai Besar KSDA Sumatera Utara dan lain-lain, kita kalaupun lepas di Sumut, kemudian kalau yang melalui darat, yang pada akhirnya di Bakaheni, di pelabuhan Bakaheni itu juga cukup banyak kasus-kasus peredaran ilegal yang pada akhirnya di sana bisa di screening. Bakaheni, kemudian Surabaya itu merupakan tempat-tempat yang kalau memang ada dijumpai perdagangan ilegal atau ada informasi di sana, itu merupakan tempat yang cukup sibuk ya, sebagai screening di ujung lah. Nah, selama ini apakah terlihat kira-kira ada tren ataupun musim-musim tertentu di mana satwa liar ini sering muncul di pasaran gitu, atau insidental saja? Musimnya itu ya ketika lengah aja. Oh, baik. Ketika lagi pada sibuk pilkada, ya itu teralihkan dengan mulai isu-isu lain. Coba-coba mulai melihat situasi. Jadi karena tadi ada pengumpulnya nih, ini yang cukup sulit ya kita mengidentifikasi. Jadi, dan ini by order, ya, sesuai permintaan. Kalau ada di pengumpul ya tinggal kurir jalan. Tapi kalau tidak ada, artinya harus ambil. Nah, apakah itu berarti pengumpulnya itu berasal dari dalam Aceh? Bisa jadi. Bisa jadi. Saya nggak bisa banyak ini ya. Karena agak-agak sensitif ya, benar. Ya, tapi setidaknya sudah bisa menjadi poin penting gitu, ya, untuk tapi kita yang jelas gini bersama. Ya, dengan era sekarang, selain ini juga pisau bermata dua. Era sekarang dengan era medsos itu juga menjadi alat untuk perdagangannya. Betul. Tapi sekaligus juga menjadi alat untuk pengendaliannya. Karena informasi terbuka, kemudian kami juga punya call center yang sudah disosialisasikan ke masyarakat, dan masyarakat sekarang mudah memberikan informasi. Jadi memang di satu sisi bagi pihak pelaku ini juga media, tapi bagi pihak kita pengendali hukum gitu. Ya, itu juga memudahkan informasi. Karena memang apapun sekarang terlihat sangat mudah untuk kita dapatkan, bahkan satwa liar, bahkan yang hoax pun banyak. Di sosial media, di media-media belanja online seperti toko oranye, toko hijau dan lain-lain, Pak ya, dengan harga yang mungkin cukup miring, dan animo masyarakat mungkin kadang. Yang saya perhatikan akhir-akhir ini semua terkait sama influencer juga, Pak ya. Kalau di kalangan muda-mudi masa kini, jika influencer yang mereka lihat itu cenderung memiliki keinginan untuk memelihara hewan unik termasuk satwa liar, dengan serta-merta tiba-tiba juga mungkin permintaan akan tinggi, Pak ya. Ya. Tapi memang ya itu salah satu, bukan kelemahan sebenarnya, karena tergantung siapa yang mau pakai dan dalam rangka apa media sosial ini. Kadang-kadang framing itu kan dipotong-potong gitu ya. Padahal banyak juga influencer yang dia memang murni mau melakukan kegiatan konservasi, membantu pemerintah dengan segala daya yang dia punya kepedulian ya, misalnya dengan taman satwa dan lain-lain gitu. Tapi kemudian seolah-olah
wah ini memberi contoh nggak baik nih, artis tapi melihara hewan. Iya. Padahal sebenarnya itu sudah memenuhi kaidah Baik. konservasinya semua sudah dipenuhi, jadi Iya. nggak masalah. Karena ini bagian juga yang namanya upaya konservasi ex situ. Iya. Konservasi in situ ada di habitatnya, habitat alamnya, tapi konservasi ex situ itu dibawa keluar. Yang nanti ketika di situ ada memungkinkan untuk sebagian dilepas liarkan kembali di alam, itu akan dilepas liarkan. Jadi kan bagus sebenarnya, tapi kadang-kadang framingnya menjadi seolah-olah kurang bagus. Betul. Ya, saya setuju sekali. Nah, mungkin kita kembali sedikit lagi jika kita bahas terkait faktor-faktor yang membuat Provinsi Aceh menjadi target pasar ilegal. Selain faktor geografis dan permintaan pasar, kira-kira apa faktor lain Pak yang mendasari fenomena ini masih eksis hingga saat ini? Jadi di dalam kami mengklasifikasi terkait terutama satwa. Memang kadang-kadang bukan timbul dari niatnya mau diburu. Ada satwa-satwa karena konflik misalnya. Kan tingkat konflik satwa di Aceh juga masih cukup tinggi. Ini salah satu juga karena memang kondisi tutupan hutan di Aceh dibanding provinsi lain juga paling bagus ya. Tapi dengan beberapa penggunaan lahan yang kurang sesuai, kemudian ini menimbulkan ada interaksi antara aktivitas satwa dengan aktivitas masyarakat. Nah itu di dalam kasus-kasus yang kita tangani itu kadang-kadang niatnya awalnya tidak ke sana. Gajah mati misalnya. Ketika gajah mati kita tidak cepat bertindak, kemudian gadingnya ternyata sudah nggak ada. Baik. Bukan dalam rangka memang mau ngambil gading, tapi memang karena dalam rangka penanganan konflik yang tidak benar, kemudian menimbulkan efek kematian bagi satwanya, tapi karena ada yang menggiurkan kemudian dia. Iya, karena ada kesempatan lain di balik itu ya. Nah, jadi itu sih mungkin ya, karena juga keberadaan satwa yang cukup banyak berada di luar habitat ini yang juga memungkinkan menjadi driver juga. Selain memang faktor utamanya ya masyarakat dimanfaatkan karena kemiskinan dan lain-lain dan kurang pendidik, kurang edukasi. Berarti ada faktor ekonomi di situ Pak ya. Bagaimana dengan faktor budaya? Saya rasa kalau kita belajar sejarah Aceh itu tidak ada ajaran budaya yang melawan ya, yang against dengan satwa liar. Bahkan dengan gajah pun kan orang-orang Aceh zaman dulu itu kan berdamai gitu ya. Iya, bahkan menjadi bagian dari kehidupannya, keberadaan. Tapi memang akhir-akhir ini ya mungkin karena perubahan tuntutan zaman juga. Nah, ini yang coba kita akan kembalikan ya secara pelan-pelan, tapi tetap dengan tidak kemudian menafikan bahwa ekonomi juga harus bertumbuh. Pak Ujang, lalu berkaitan dengan kaitan antara perdagangan ilegal dengan kesehatan masyarakat. Ya, fakta yang dipaparkan oleh para ahli saat ini bahwa 60 hingga 75% penyakit menular atau penyakit infeksius yang telah diidentifikasi yang terjangkit pada manusia itu bersumber dari hewan dan salah satunya bersumber dari satwa liar. Salah satu contoh signifikan yang kita rasakan yaitu munculnya pandemi COVID-19 beberapa tahun belakangan ini yang telah diriset dan dipercaya sangat erat kaitannya dengan konsumsi satwa liar. Jadi adanya satwa liar yang muncul di pasaran yang dekat sekali interaksinya dengan manusia. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini? Ya. Apakah potensi tersebut juga ada di kasus perdagangan satwa liar di Aceh? Ya, jadi memang ini menjadi menarik ya. Ini juga menjadi satu aspek penting yang barangkali juga menjadi bagian dalam rangka memberikan edukasi tentang resiko ya. Resiko kenapa? Karena ini sumbernya juga ilegal.
Karena kalau dari sumber yang legal tentunya aspek medisnya, kemudian selain juga administrasi kelengkapan kelayakan untuk bisa dimiliki ya atau dikonsumsi itu menjadi lebih ada jaminan. Sementara kalau yang seperti ini kan kita tidak, artinya ini menjadi tambahan isu yang bisa kita sampaikan untuk penyadaran bahwa udahlah lebih baik jangan memelihara satwa liar karena kita dengan memelihara juga menjadi secara tidak sadar menjadi bagian dari kontribusi untuk adanya perdagangan ini masih berlangsung. Betul. Kalaupun mau memiliki atau hobi dan lain-lain, ada jalur melalui sumber-sumber yang resmi, bersertifikat, kelayakan kesehatannya jelas gitu. Nah, menggarisbawahi resmi dan bersertifikat, apakah untuk mencapai hal tersebut butuh beberapa tahapan yang biasa saja ataupun mudah atau bahkan rumit? Itu tadi, ini kaitannya dengan pemanfaatan tumbuhan satwa liar ya, dengan mekanisme penangkaran gitu ya. Untuk yang appendix 1 memang ada beberapa yang itu nggak bisa, meskipun untuk ini, karena itu masih dalam upaya konservasi. Tapi untuk yang lain, jenis-jenis lain itu memungkinkan. Jadi di penangkaran itu memang ada proses ya, ada proses permohonan izin, kelayakannya kita cek, ya harus punya sistem medis yang jelas, ada klinik, ada dokter hewannya, ada keeper animalnya gitu ya, itu semua terpenuhi. Jadi syarat-syarat untuk bisa mendapatkan izin penangkaran, dan itu bisa untuk memang untuk bisnis ya, dalam tanda kutip, untuk dijual misalnya burung yang banyak ya, penangkaran burung, kemudian penangkaran buaya, yang kemudian bagian-bagian kita tahu kulit buaya bisa untuk produk-produk tas dan lain-lain, ya. Kemudian ada yang kulit ular, itu melalui proses yang memang legal gitu. Jadi memungkinkan untuk menempuh yang kecuali untuk jenis-jenis yang tadi. Ya, appendix 1 yang harimau Sumatera, orangutan, komodo dan lain-lainnya. Nah, namun jika dilihat dari keseluruhan data yang telah kita kumpulkan, itu rata-rata satwa yang diperjualbelikan berasal dari Aceh itu termasuk ke appendix berapa, Pak? Kalau yang harimau Sumatera, kemudian bagian-bagian dari harimau Sumatera mau gading gajah dan orangutan itu masuk terancam punah. Iya. Ya, jadi nilai ada juga burung, ya, ikutan-ikutan, rangkong. Gajah Sumatera juga ya, Pak ya? Ya, yang bagian dari gajah Sumatera. Nah, biasanya yang paling sering itu satwanya masih dalam kondisi hidup atau lebih banyak yang beredar itu bagian-bagian dari tubuh tergantung satwanya? Jenis satwanya. Oh, baik. Ya, kalau orangutan yang kita terakhir tiga ekor ini memang bayi orangutan. Jadi kebanyakan gini, karena induknya itu mungkin konflik, terus induknya mati gitu ya, dianggap anaknya terpisah. Nah ini yang kantong-kantong seperti ini yang saya bilang tadi kita udah identifikasi, yang kita akan perkuat di hulunya nanti. Kemudian kalau harimau ya bagian-bagiannya, offsetan, kulit gitu ya, tulang belulangnya juga ada tuh yang dalam bentuk tulang belulangnya, gitu ya. Kuku, kemudian daging. Nah, hasil penangkapan atau penyitaan di lapangan itu biasanya akan ditindaklanjuti seperti apa, Pak? Jadi setelah proses hukum tuntas, maka itu akan diserahkan kepada negara melalui BKSDA. Jadi kami di kantor ada tempat penyimpanan khusus terkait dengan yang berasal dari sitaan, rampasan, ataupun dari produk-produk penegakan hukum. Dan itu ada ketentuannya, misalnya untuk alasan tertentu itu harus dimusnahkan, ya. Jadi ya nanti ada pemusnahan terkait bagian-bagian satwa itu.
berarti pengambilan keputusan terkait pemusnahan itu juga ada ada kriteria ketentuannya. tertentu ya? Dan offsetan misalnya, offsetan itu kan dia menimbulkan jamur kalau tidak terawat dan lain-lain. Tapi kalau memang masih bagus, itu bisa kita kirim, ya. Misalnya untuk laboratorium satwa di universitas, keperluan untuk di museum sebagai bagian dari edukasi. Atau bagian-bagian tubuhnya pun bisa ketika memang terawat dengan baik dan kondisinya masih bagus. Tapi kalau kondisinya sudah ini rusak dan bisa menimbulkan efek tadi, virus atau apa, memang harus dimusnahkan. Nah, kira-kira pernah teridentifikasi nggak Pak adanya penyakit yang diderita oleh individu, mungkin pelaku ataupun masyarakat sekitar yang berada di sekitar satwa liar tersebut yang akhirnya muncul dan mewabah? Yang zoonosis yang dari zoonosis yang dari satwa kita belum pernah ada laporan Pak ya. Tapi tetap kita punya potensi yang besar sekali ya Pak ya. Itu jelas ada potensi itu. Baik. Nah, lalu semuanya itu kan juga yang sudah dijalankan oleh BKSDA dan tim-tim serta pihak-pihak terkait, para pihak, pemerintah juga pasti perjuangan itu sudah cukup lama ya Pak ya. Nah, boleh mungkin dijelaskan lebih detail kira-kira apa upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwenang, serta mungkin regulasi yang sudah ada itu saat ini itu seperti apa Pak? Jadi salah satu yang memicu ini terus berlangsung adalah mungkin efek jerahnya kurang. Karena memang vonisnya dianggap terlalu ringan untuk sebuah kasus yang memiliki dampak ekologi seperti ini. Sehingga di dalam Undang-Undang 32 2024 itu tentang perubahan Undang-Undang 590 itu di situ terbaru, Pak, ya itu di situ ada pemberatan sanksi. Kalau dulu di Undang-Undang 590 ini kan perubahan ya, tapi tidak merubah semua. Jadi undang-undang ini tidak merubah semua. Tapi di bagian kasus-kasus hukum tindak pidana kehutanan itu diberi penguatan terkait penerapan sanksi. Kalau dulu di Undang-Undang 590 itu sanksinya maksimal. Jadi cuma ini kalau misalnya menyelundupkan satwa itu maksimal 5 tahun. Artinya divonis 2 bulan pun masih masuk dalam kriteria maksimal 5 tahun. Tapi di Undang-Undang 32 ini itu ada minimal maksimal. Ini ada minimal maksimal. Kalau untuk orang perorangan itu kalau untuk TSL ya kurang lebih 2 sampai 10 tahun. Ini ada beberapa kriteria ya, tapi ringnya 2 sampai 10 tahun. Dan kalau include denda ataupun kalau sudah denda lain lagi. Denda lain lagi. Itu kurungannya. Dendanya itu minimal sampai 20 sampai 5M kalau nggak salah saya. Itu artinya maksimal. Ada minimal maksimalnya juga. Itu lain lagi kalau untuk korporasi. Dan bisa ditambah lagi masa hukumannya ketika menggunakan teknologi informasi. Jadi menggunakan itu kan sudah artinya sudah sangat terorganisir gitu. Itu hukumannya bisa ditambahkan. Jadi dari sisi regulasi itu juga ada penguatan di situ. Kemudian yang kedua yang nggak kalah penting adalah penguatan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Penguatan kewenangan maupun distribusinya. Jadi kalau dulu kita terbatas nih untuk menyidik, menangkap, menyita, menyidik itu terbatas. Karena untuk penyidikan harus terutama dengan aparat hukum. Tentunya tetap dalam konteks kolaborasi dengan institusi kepolisian. Cuman sekarang di dalam undang-undang ini ada kewenangan itu diberikan, gitu. Sehingga nanti ketika PPNS itu kita menangkap, menyita dan sampai menyidik, tapi tetap dengan konsolidasi dengan kepolisian. Ada kewenangan yang lebih lagi, termasuk juga distribusinya. Artinya institusi seperti KSDA yang memiliki tugas juga salah satu sampai ke penegakan hukum itu akan diperkuat di situ. Kemudian sebenarnya kalau di Aceh itu kanunnya juga ada. Artinya Kanun Aceh sendiri, artinya ya? peran
peran pemerintah Aceh itu di Undang-Undang 11 tentang pemerintah Aceh kan ini bagian dari kewajiban pemerintah Aceh untuk pengelolaan lingkungan hidup ya, termasuk di dalamnya satwa liar. Dan kemudian di Kanun 11 2019 itu khusus untuk pengelolaan satwa liar, di mana di dalamnya artinya instrumen regulasinya itu sudah berusaha dikuatkan nih. Nah, tinggal nanti di dalam pelaksanaannya, cantolan-cantolan hukumnya diharapkan lebih menimbulkan efek jerah. Begitulah. Baik. Dan menurut Bapak pribadi, apakah hukum yang baru terbit ini akan cukup efektif mengendalikan di Ujung Kulon? Ya. Di Ujung Kulon ini teman-teman di Ujung Kulon ini memang layak kita berikan apresiasi karena sudah memakai undang-undang. Sehingga vonisnya di atas 5 tahun. Terkait dengan perburuan cula badak. Ya. Nah, menjadi menarik juga karena ketika kita ingat lagi sebuah event adanya produk satwa liar di pasar itu juga melalui rantai pasok yang cukup panjang kayak tadi Bapak bilang. Ada yang pemburunya, ada kurir, ada yang mengorder, cukong segala macam. Nah itu kan rentetannya panjang, bukan 1-2 individu. Nah ketika vonis dijatuhkan, itu seperti apa? Apakah memang benar-benar bersih sampai ke yang mega mafianya, sampaikah ke situ atau masih yang bawah-bawah aja? Sampai situ. Ya, tergantung pengembangannya bisa sampai kemana. Karena itu tadi masing-masing rantai itu karena ini terorganisir itu putus. Baik. Cuman gini ya, saya rasa kepedulian dan peran masyarakat juga sangat besar dalam hal ini, termasuk masyarakat kota. Kalau ada misalnya jenis dilindungi yang dipelihara itu diinfokan, ya kan? Mulai dari situ, mulai dari hal-hal seperti itu. Dan call center kami bisa digunakan untuk media untuk melapor. Termasuk ketika di pasar hewan ada ketemu, nggak apa-apa, diinfokan saja. Karena kita juga perlu mengkampanyekan, memberikan penyadaran kepada yang aktor di lapangannya. Mereka bisa jadi juga nggak tahu, gitu kan? Ya nggak tahu atau pura-pura nggak tahu itu tipis lah. Tapi setidaknya upayanya tetap ke situ. Bahwa ini dilindungi, ini kalau diperjualbelikan menjadi bagian dari perdagangan yang konsekuensi hukumnya bisa seperti ini, gitu kan. Nah ini yang perlu lebih gencar lagi saya rasa. Nah, baik Pak Ujang. Selain dari peningkatan jumlah sanksi yang pemberatan sanksi yang tercantum di undang-undang terbaru saat ini di 2024, nah kira-kira apakah ada inisiatif ataupun bisa dikatakan sebagai inovasi gitu Pak ya, inovasi yang diluncurkan oleh para pihak berwenang untuk meningkatkan efek jera bagi para pelaku satwa liar ini? Mungkin gini ya, jadi ini memang perlu ada pemahaman bersama antar para penegak hukum, KSDA, kemudian dengan pihak lain juga karantina, kemudian para penegak hukum termasuk juga jaksa, gitu ya. Bagaimana pendekatan multidor ini bisa memungkinkan untuk diterapkan, karena kegiatan penyelundupan ini kan termasuk penyelundupan lah ya, itu bisa disangkakan sebagai modus-modus pencucian uang. Jadi di Undang-Undang 8 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu mungkin juga bisa disangkakan di situ. Jadi tidak hanya menggunakan Undang-Undang 32 gitu ya. Mungkin di situ juga ada hal-hal lain yang bisa menjadi pertimbangan. Jadi itu barangkali bisa dikedepankan juga. Namun memang dalam hal ini kita perlu konsolidasi yang lebih kuat gitu ya, terkait ketika menangani kasus-kasus perdagangan satwa liar. Nah, menarik juga Pak kalau kita bahas terkait
satwa yang berada di pasar, tadi kan kita fokusnya tuh secara ilegalnya Pak ya, berarti otomatis kalau dikatakan ilegal masuk ke black market dan umumnya itu satwa-satwa eksotik yang memang statusnya itu terancam punah dengan nilai jual yang sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan satwa liar yang memang bukan dalam kategori dilindungi, tapi sudah ada di pasar-pasar lokal kita gitu, pasar-pasar hewan, dan sebenarnya potensi penyakit zoonosis juga cukup tinggi di situ. Ya. Apakah itu juga menjadi ranah BKSDA? Ya, itu bagian dari pengendalian yang terutama juga dengan teman-teman karantina ya, karantina hewan. Untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi, kalau kemudian pemanfaatannya tidak terkendali juga tinggal tunggu waktu untuk menjadi dilindungi kan. Artinya ini juga perlu ada pengendalian juga. Dan itu tadi aspek-aspek seperti kesehatan satwa, potensi untuk penularan penyakit atau sumber penyakit dari satwa ke manusia atau sebaliknya, ini juga saya rasa masih kurang sosialisasinya. Ini bisa menjadi satu bagian dari sosialisasi terkait satwa liar. Jadi tidak hanya bicara konsekuensi hukum dan lain-lain, tapi juga efek dampak langsung yang bisa bisa ke masyarakat juga. Kalau kita bicara kerusakan ekologis dan lain-lain itu sepertinya terlalu besar ya isunya. Tapi kalau yang seperti itu, transfer penyakit ini, saya rasa juga isu yang akan lebih mengena kepada masyarakat. Iya, karena kalau saya pribadi sebagai salah satu tenaga medik veteriner yang juga kadang suka kedatangan pasien berupa hewan liar, gitu kan. Nah, itu juga menjadi was-was ketika yang dibawa itu misalnya katakanlah anak makaka. Bagi masyarakat mungkin dianggap lucu, di sisi mereka mungkin mereka ingin menolong karena ada penjual-penjual yang menjual secara bebas seperti itu, tapi mungkin di sisi lain mereka tidak paham potensi-potensi yang besar di balik upaya resikonya. Risiko berusaha menolong satwa liar tersebut. Dan mudah-mudahan kita semua bisa lebih teredukasi dan mencari tahu apa efek samping dari memelihara satwa liar, bahkan memperdagangkannya juga menjadi momok yang cukup besar nantinya akan kita dapat kalau tidak dikendalikan dari sekarang, Pak ya. Baik, nah mungkin kita sudah mendekati ujung dari diskusi dalam podcast ini. Menurut Pak Ujang, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu atau komunitas masyarakat untuk ikut serta dalam melindungi satwa liar dan menghentikan perdagangan ilegal ini? Pertama, jangan memelihara satwa liar di rumah, gitu ya. Kemudian kalau ada menjumpai adanya satwa liar peliharaan, itu dilaporkan melalui call center kita. Kemudian juga sebaiknya ya biarkan itu satwa liar itu hidupnya di alam. Kalau memang untuk kepentingan konservasi ex situ, itu ada beberapa ketentuan yang bisa ditempuh secara legal gitu. Jadi memang paling tidak menginformasikan, kemudian membantu mensosialisasikan ini juga penting benar. Tapi tentunya masyarakat juga memang harus diberi pemahaman terlebih dahulu. Ini mungkin upaya-upaya ini juga masih kurang. Ini kita perlu lebih gencarkan lagi. Bagaimana ini jenis-jenis yang dilindunginya yang mana, kemudian resiko-resikonya, konsekuensi hukum, ini perlu lebih ada upaya advokasi dan kampanye terkait ini. Mungkin ada trik-trik khusus Pak supaya kampanye itu lebih, kita bisa memanfaatkan event-event ya. Event-event, dan mungkin podcast ini juga bisa menjadi bahan edukasi. Dan mungkin nanti juga di seri berikutnya bisa mengundang dari aparat penegak hukum atau dari gakumnya kementerian, kemudian dari karantina untuk menambah aspek edukasinya.
dokter hewan gitu ya, ini juga menjadi penting untuk memberikan edukasi terkait dengan bahaya atau risiko dari itu ketika tidak terkendali terhadap kita. Ya, mungkin akan lebih mengena kalau melihat dari efek samping negatif yang akan kita rasakan Iya. secara langsung, Pak ya. Ya, Baik, terima kasih sekali Pak Ujang telah ya sama-sama. meluangkan waktunya bergabung bersama kami untuk membuka wawasan lebih jauh terkait status terkini perdagangan ilegal satwa liar yang ada di Provinsi Aceh. Sebagai bentuk apresiasi, izinkan kami menyerahkan cindramata dari kegiatan hari ini. Semoga dapat diterima dengan terima baik. kasih. Tentu saja terima kasih juga kepada rekan pendengar dan penonton yang sudah menyimak episode kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberi wawasan yang lebih dalam dan bisa kita aplikasikan dalam upaya melindungi satwa liar yang sangat berharga di tanah rencong kita, di Aceh, terutama di Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.